dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menonton yaitu salah satu statement dari politik Nasdem, yaitu Ibu Irma Suryani Nasution, Irma Suryani Caniago maksud saya, di mana beliau bisa dibilang baru kali ini menyebut atau menyenggol-nyenggol masalah dari begal nasab ya, di mana dia menyampaikan di sini kekhawatirannya, komplainnya, dan ketakutannya bisa dibilang dengan berbagai statement dari para habib yang berasal dari klan Ba'alawi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Nah, ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau
memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Ya, itulah saudara statement dari Ibu Irma Suryani Caniago ya, dimana di sini dia cukup bisa dibilang panas atas berbagai klaim dari mereka oknum keturunan dari Pak Alawi. Bahkan Ibu Irma juga menyebutkan bahwa hal ini, kejadian ini itu lebih berbahaya daripada politik dinasti. Ya entah di sini dia memang ingin cari muka kepada pemerintahan atau memang ini murni dari hati nuraninya sendiri, ya kita tidak tahu ya. Dan juga apakah ini karena memang beliau sering mendengarkan podcast dari Rhoma Irama, atau memang dia sudah mendengar berbagai hal yang membuat dirinya merasa perlu untuk melakukan ini, ya itu juga tidak tahu. Tapi bisa dibilang masukan beliau bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa berbagai klaim yang menyebutkan kalau para pejuang-pejuang adalah memiliki darah tertentu, ya memang perlu dipertanyakan. Jadi statement dari Ibu Irma Suryani ini, ya kita tidak bisa dengan tegas mengatakan bahwa dia 100% benar, begitu pula tidak bisa mengatakan bahwa ini 100% salah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mengkajinya. Bila memang ada masalah yang timbul adalah keributan pro dan kontra, ya tidak bakal ada ujungnya. Tapi kalau memang masalah ini harus diselesaikan, satu-satunya cara adalah dengan mengadakan kajian atau merisetnya sehingga menghasilkan sesuatu yang benar-benar nyata gitu. Karena memang yang kita perhatikan selama ini, yang dari kubu Kiai Imad mengatakan bahwa klan Ba'alawi itu bukan keturunan Rasul, sedangkan dari mereka yang memiliki kepentingan, yaitu mereka dari klan Ba'alawi, mengatakan bahwa mereka memang murni dari keturunan Rasul, tapi tanpa adanya kajian, tanpa adanya sesuatu yang akhirnya harus dipecahkan, ya keadaan ini tidak akan pernah sampai ada ujungnya. Masing-masing merasa bahwa semuanya adalah benar. Begitu juga sampai dengan akhirnya seorang Irma Suryani ini sampai dengan akhirnya turut bicara ya. Itu juga kaget juga dengernya gitu, kok tiba-tiba kirain mau ngomongin apa, mau ngomongin pilkada, apa ngomongin masalah capres, ngomongin Ba'alawi. Ya tapi itulah, ya itu haknya dia ya, kita juga nggak tahu, tapi yang pasti memang masalah ini harus ada penyelesaian. Nah bagaimana menurut teman-teman semua, apakah setuju dengan pendapat Ibu Irma atau tidak? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah Eden Project sampai di sini dulu, kalau memang ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.